Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Akhirnya Suamiku Miskin, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih and so just try keep up with me. Kalau sudah rapi, duduklah. Sebentar lagi rapat akan dimulai. Perintah Arum sambil tersenyum ke arah Nisa setelah Nisa sudah selesai merapikan rambut dan kemejanya. Sebelum rapat dimulai, Arum berdehem beberapa kali untuk menghilangkan rasa groginya. Terima kasih semuanya sudah hadir di tempat ini. Seperti biasa, saya akan melakukan hal yang dulu sering dilakukan oleh kakak saya setiap akhir bulan, yaitu memeriksa semua laporan bulanan dan tahunan dari setiap divisi. Mungkin kalian merasa aneh dengan pembahasan saya hari ini, karena akhir bulan masih 1 minggu lagi. Namun saya sengaja ingin mempercepat semua ini. Ucap Arum dengan tegas dan berwibawa layaknya seorang pemimpin cerdas. Para petinggi pun saling berbisik. Ada pula yang manggut-manggut setuju dengan rapat hari ini. Sebagai seorang presidir di perusahaan ini, tentu saja saya membutuhkan bimbingan kalian yang sudah senior di sini. Saya yakin kakak saya sudah mengajarkan kalian tentang kedisiplinan, kejujuran, dan cara kerja yang baik. Sehingga saya sangat yakin kalau kalian bisa membimbing saya. Imbuhnya lagi sambil memandangi orang-orang yang sudah ada di dalam ruangan tersebut. Tentu saja kami akan menjadi pembimbing untuk Anda, Nona, jawab salah satu petinggi yang sudah hadir di sana. Terima kasih. Baiklah kalau begitu. Mulai besok saya sendirilah yang akan memimpin perusahaan ini tanpa perantara siapapun, termasuk suami saya. Jadi jika ada kendala mengenai perusahaan, langsung saja menghadap kepada saya, ucapnya. Mendengar keputusan dari Arum membuat wajah Reza seketika masam, seolah dia tidak suka dengan hal itu. Namun semua itu sudah terjadi. Keputusan Arum setelah dia mendapatkan informasi bahwa Reza akan semakin bertindak licik. Bahkan Reza juga sudah berencana untuk memindahkan saham milik Arum. Pak Reza, kenapa Anda terlihat terkejut seperti itu? Apa ada yang ingin Anda katakan? Atau apakah Anda mempunyai usulan tentang hal ini? Tanya Arum kepada suaminya. Meskipun mereka bergelar suami istri, namun mereka tetap profesional dalam bekerja, sehingga Arum tetap menganggap Reza seperti karyawan yang lainnya. Tidak apa-apa, Nona. Saya hanya terkejut mendengar apa yang Anda sampaikan barusan. Tapi saya senang karena Anda akan turun tangan dan memimpin perusahaan ini tanpa perantara. Semoga Anda bisa menjalankan perusahaan ini tanpa merepotkan orang lain. Ketus Reza yang sangat kesal dengan keputusan yang dibuat oleh istrinya. Terima kasih Pak Reza. Arum terus melanjutkan rapat dengan membahas berbagai hal penting yang tentu saja sangat membuat Reza dan juga Nisa merasa ketar-ketir. Setelah meeting selesai, Arum segera menuju ke ruangannya kembali dan memeriksa setiap sudut ruangan karena dia tidak ingin jika ruangan yang akan digunakan untuk bekerja itu terlihat kotor karena perbuatan Reza dan Nisa ketika Reza bekerja di ruangan itu selama 2 hari ini. Aku memang mencintaimu, Reza. Tapi aku bukan wanita bodoh yang bisa kamu manfaatkan. Aku bukan mesin untukmu, bukan mesin uang dan untuk jalan itu, batinnya. Tak lama kemudian pintu diketuk seseorang dari luar. Arum segera menoleh dan mendapati Reza yang kini sudah masuk dan berjalan ke arahnya. Sayang, ada apa? Sapa Arum masih dengan akting bodohnya. Arum,
Kemarin kamu mengatakan kalau kamu akan menyerahkan urusan perusahaan kepada aku. Tapi kenapa sekarang kamu kembali mengambil jabatanmu di sini? Kenapa kamu mudah sekali berubah pikiran, Arum? Kesal Reza. Maaf kalau aku tidak konsisten dengan ucapanku. Awalnya aku memang ingin sekali menyerahkan urusan perusahaan ini kepadamu. Tapi setelah aku mendapatkan informasi mengenai kelicikanmu, aku terpaksa menjalankan perusahaan ini dengan tanganku sendiri. Arum berdiri dari duduknya dan menghampiri Reza dengan tatapan santainya. Apa maksud kamu bicara seperti itu, Arum? Kamu mencurigaiku? Bukankah kamu berusaha memindahkan saham perusahaan ini sebanyak 10% atas namamu, sayang? Bukankah itu terlalu lancang? Arum yang sudah geram dengan kelicikan Reza pun akhirnya berbicara terang-terangan. Arum, Aku memang sangat mencintaimu, Reza. Bahkan aku juga pernah berniat untuk membagi saham denganmu. Tapi aku mengurungkan semua itu setelah aku melihat sifatmu yang asli. Arum, tolong jangan menuduhku seperti itu. Aku sama sekali tidak mempunyai maksud untuk mencuri saham atau apapun darimu. Aku berencana melakukan semua itu agar aset kekayaan milikmu tetap aman, sayang. Selama aku bekerja di sini, aku merasa curiga dengan Indra. Indra? Memangnya ada apa dengannya sehingga kamu mencurigainya? Ketika perusahaanmu ini masih diketuai oleh kakakmu, aku sudah melihat gelagat aneh dari Indra. Dan sekarang aku sudah sangat yakin kalau Indra ingin mengambil semuanya darimu, Arum. Dia menganggap bahwa kamu adalah pemimpin yang lemah, sehingga sangat mudah baginya untuk merebut saham perusahaan ini. Itulah alasanku melakukan semua ini. Ucap Reza yang mencoba menghasut Arum agar membenci Indra, karena dia menganggap bahwa Indra adalah halangan untuknya untuk bisa merebut kekayaan Arum. Indra? Dia ingin menusukku dari belakang. Arum membulatkan matanya, seolah-olah terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Reza. Iya, bahkan aku mendengarnya sendiri ketika Indra sedang berbicara dengan seseorang mengenai niat buruknya untuk menghancurkanmu, Arum. Astaga, kenapa Indra tega sekali berniat jahat kepada aku? Padahal selama ini kakakku sangat baik kepadanya, bahkan sudah sangat percaya kepadanya. Terima kasih sudah melindungi aku dari orang-orang jahat seperti Indra, sayang. Aku juga minta maaf karena aku sempat mencurigai kamu. Harusnya aku tidak melakukan hal ini kepadamu. Sayang, percayalah padaku. Aku tidak akan merebut apapun darimu. Justru aku ingin membantumu dalam dunia bisnis agar kehidupan kita semakin berkembang. Iya, sayang. Sekarang aku sudah percaya kepadamu. Aku sangat yakin kalau kamu tidak akan mengkhianatiku tentang apapun. Aku juga sangat yakin kalau kamu bukanlah pria yang suka berselingkuh dengan sekretarismu sendiri. Ya, seperti cerita-cerita di dalam sinetron. Reza tersenyum merasa sangat mudah untuk membohongi Arum. Tentu saja, sayang. Aku sangat mencintaimu. Jadi tidak mungkin kalau aku mengkhianatimu tentang apapun itu. Hanya kamu yang ada di hatiku. Dan hanya kamulah wanita yang akan aku perjuangkan sampai maut memisahkan nanti. Mendengar gombalan dari Reza membuat Arum merasa ingin muntah saat itu juga. Arum duduk di atas pangkuan Reza dan membelai lembut wajah pria itu. Teruskan saja aktingmu, Reza. Aku akan mengimbangi permainanmu. Aku juga akan berpura-pura mencintaimu seperti apa yang kamu lakukan kepadaku. Batin Arum. Ketika sedang asyik membelai wajah Reza, tiba-tiba Indra mengetuk pintu presdiri itu dengan segera masuk. Nona, ini berkas yang tadi sudah ditandatangani oleh petinggi perusahaan. Ucapnya seraya menyodorkan sebuah map yang berisi berkas-berkas yang sudah beres ditandatangani. Terima kasih, Indra. Oh ya, dari tadi Nona Arum belum makan. Apakah sekarang Nona mau makan? Tanyanya lagi. Tentu saja, aku sangat lapar.
Sayang, apa kamu mau ikutan makan bersama kami? Tanya Arum kepada Reza. Tidak sayang, aku masih kenyang. Kalian makan saja. Tapi kamu harus tetap hati-hati dan waspada ya sayang ya, ujar Reza melirik Indra dengan tatapan penuh kebencian. Arum mengangguk lalu mempersilahkan Reza untuk segera keluar dari ruang kerjanya. Ketika hanya ada Arum dan Indra di sebuah kafe, Arum tertawa terbahak-bahak dan mulai menceritakan apa yang dikatakan oleh Reza padanya sewaktu di perusahaan. Kenapa Anda seperti itu, Nona? Anda masih waras kan? Tanya Indra. Aku merasa apa yang dikatakan oleh Reza sangat lucu hingga aku tidak bisa menghentikan tawaku. Memangnya Reza bicara apa sehingga Anda terus tertawa seperti ini? Reza memberitahuku kalau kamu akan merebut semua kekayaanku. Indra yang semula sibuk dengan makanan yang dia pesan itu pun langsung mendongak, menatap ke arah wanita yang saat ini ada di hadapannya. Reza pantas sepertinya menjadi pelawak. Refleks Indra ikut tertawa setelah mendengar apa yang diceritakan oleh Arum. Benarkah apa yang dikatakan oleh Reza? Jangan-jangan kamu memang berniat jahat kepadaku, Indra. Goda Arum. Tidak ada salahnya Anda juga menyelidiki tentang saya, Nona. Bukan hanya menyelidiki Reza saja. Bagaimana jika yang dikatakan oleh Reza memang benar? Bukankah itu sangat berbahaya untuk Anda? Sudahlah, jangan konyol seperti ini. Kak Alex tidak akan menjadikan kamu asisten pribadinya jika saja dia tidak mempercayaimu. Oh ya, apa kamu sudah mendapatkan informasi baru mengenai mereka? Tanya Arum. Saya sudah mendapatkan bukti baru tentang perselingkuhan mereka, Nona. Apa Anda tidak ingin mengakhiri drama ini? Sampai kapan Anda akan berpura-pura menjadi manusia bodoh seperti ini? Kalau aku membongkar kebusukan mereka sekarang, bukankah hal itu akan semakin membuat mereka mudah untuk bersatu? Aku akan membuat mereka menderita terlebih dulu sebelum mereka membongkar kebusukan mereka. Jadi rencana apa yang Anda lakukan selanjutnya, Nona? Tanya Indra yang sampai saat ini tidak tahu dengan jalan pikiran Arum. Indra sangat heran kepada Arum. Kenapa wanita itu tetap mempertahankan sesuatu yang sudah jelas akan menghancurkan hidupnya? Padahal sejak dulu Indra sudah ada di samping Arum, mengusahakan segala demi sesuatu untuk melindungi perusahaan yang didirikan oleh Alex. Nanti kamu akan melihatnya sendiri, Indra, jawab Arum sambil menyuapkan makanan ke mulutnya. Arum mulai menyibukkan diri dengan ponselnya. Karena hari sudah semakin sore, Arum memutuskan untuk segera pulang tanpa berniat untuk kembali ke perusahaan lagi. Sesampainya di rumah, kening Arum saling bertautan ketika melihat dua orang manusia gila ada di rumahnya. Reza? Nisa? Ucap Arum. Sayang, kamu baru pulang. Oh ya, aku membawa Nisa ke rumah kita untuk makan malam bersama malam ini. Boleh kan? Tanya Reza. Boleh, kenapa tidak? Ayo ikut aku. Aku merasa senang kalau ada teman suami yang mampir ke rumah. Arum menarik tangan Nisa menuju ruang makan. Rumah ini besar banget ya, Nona. Pasti Anda sangat bahagia bisa mempunyai rumah sebesar dan semegah ini, puji Nisa. Tentu saja. Semua ini berkat kerja keras keluargaku. Jadi aku akan merawat apa yang sudah mereka percayakan kepadaku. Aku tidak akan memberikan sepeser pun harta kekayaanku kepada seseorang yang mempunyai niat jahat kepadaku. Tak lama kemudian datanglah seorang pelayan rumah mengantarkan menu makan malam mereka. Ketiga orang itu pun tengah menikmati makan malam bersama tanpa ada pertengkaran di dalamnya. Iya, karena ingin membuat Nisa terbakar api cemburu, terbesit niat Arum untuk memanas-manasi wanita itu. Dia sengaja menumpahkan teh hangat yang tadi dituangkan oleh ART-nya hingga mengenai tangannya. Au, panas. Pekiknya sambil mengibas-ngibaskan tangan yang terkena air teh hangat tersebut. Sayang, kamu tidak apa-apa kan? Reza yang melihat istrinya terkena tumpahan air hangat itu pun refleks berdiri dan segera mengelap tangan serta paha Arum yang nampak basah.
Sayang, tolong antarkan aku ke kamar ya. Tanganku panas. Arum masih berpura-pura meringis dan meminta Reza untuk menggendongnya ke kamar. Reza pun langsung menuruti apa yang dikatakan oleh Arum. Dia langsung membopong tubuh wanita cantik itu ke atas tempat tidur. Sayang, masih sakit? Di mana yang sakit biar aku obati? Di paha sayang. Reza meniup-niup paha istrinya. Kamu kenapa bisa begini sih? Kamu kenapa gak hati-hati sayang? Aku tidak bisa fokus karena ada Nisa di meja makan sayang. Aku cemburu kalau kamu bersamanya. Arum memasang wajah cemberutnya. Baiklah, aku akan menyuruh Nisa untuk pulang. Kamu jangan khawatir lagi ya. Reza segera meninggalkan kamar dan menemui Nisa yang ternyata masih betah di ruang makan. Nisa, sebaiknya kamu segera apa Reza? Kamu mengusirku? Tega sekali ya kamu. Kamu sudah bermesraan di depan mata aku sendiri. Apa kamu tidak menghargaiku sebagai kekasihmu? Kesal Nisa. Nisa, jangan seperti ini. Apa kamu lupa kita sedang di rumah siapa? Ada banyak mata di sini. Itu akan membahayakan untuk kita sayang. Aku tidak peduli. Kamu sudah menipuku Reza. Kamu mengatakan kalau rumah ini akan segera menjadi rumah kita. Tapi nyatanya sampai sekarang kamu belum bisa membuktikan ucapanmu itu. Kapan kamu mau menyingkirkan Arum dan akan menepati janjimu untuk hidup bahagia denganku? Aku akan melakukannya sayang. Aku akan menyingkirkan Arum. Tapi aku harus mengambil hati wanita itu terlebih dulu untuk bisa merebut semua harta yang dia miliki. Sebaiknya untuk beberapa waktu kita tidak dekat dulu, supaya Arum tidak curiga dengan kita. Apa katamu? Kamu berniat untuk menjauhiku? Kamu benar-benar keterlaluan. Berani sekali kamu memanfaatkan aku, ha? Tanpa menunggu jawaban dari Reza terlebih dulu, Nisa langsung berjalan keluar rumah mewah tersebut. Sialnya ketika dia hendak melangkahkan kaki keluar dari pintu utama, dia harus bertemu dengan Indra yang juga datang ke rumah Arum. Nona Nisa, sedang apa Anda di sini Nona? Bukan urusanmu. Oh, begitu. Indra hanya geleng-geleng kepala melihat keangkuhan Nisa. Pria itu pun kembali melangkahkan kakinya memasuki rumah Arum. Semula kedatangan Indra ke rumah Arum untuk memberikan informasi pada bosnya tersebut. Namun setelah melihat adanya Nisa di sana, Indra bisa menebak ada sesuatu yang tidak beres saat ini. Indra berjalan memasuki ruang mewah itu disambut oleh beberapa pelayan dengan ramah. Kebetulan para pelayan di rumah Arum sudah sangat kenal dengan Indra. Karena sudah sejak lama Indra keluar masuk ke rumah itu ketika mendapatkan perintah dari Alek tentunya. Selamat malam Tuan. Malam. Nona Arum di mana? Nona Arum ada di kamarnya Tuan, sedang bersama Tuan Reza. Lalu siapa wanita yang baru saja keluar dari rumah ini? Tanya Indra berpura-pura tidak kenal dengan Nisa. Saya tidak tahu Tuan. Benar kau tidak tahu? Kau sudah bosan kerja di sini? Tidak Tuan. Baiklah, saya akan mengatakannya. Saya memang kurang tahu dengan wanita itu, tapi sepertinya dia kekasih Tuan Reza. Jawab pelayan rumah itu sambil menundukkan kepala karena takut. Kenapa kamu bisa tahu kalau dia kekasih Tuan Reza? Apa yang kamu ketahui tentang mereka? Katakan. Tadi saya tidak sengaja mendengar obrolan mereka Tuan. Wanita tadi marah pada Tuan Reza karena Tuan Reza sangat memperhatikan Nona Arum. Saya juga mendengar kalau wanita tadi menyuruh Tuan Reza untuk menyingkirkan Nona Arum. Akhirnya pelayan itu membuka suara dan mengatakan semua yang dia dengar mengenai obrolan Reza dan Nisa. Terima kasih atas informasinya, jawab Indra lalu kembali keluar dari rumah itu tanpa menemui Arum terlebih dahulu. Malam harinya setelah Arum sudah tidur, Reza kembali menghubungi Nisa dan menyuruh wanita itu untuk kembali menemuinya. Semula Nisa menolak keinginan Reza. Namun setelah Reza terus merayunya, akhirnya pelakor itu pun bersedia kembali mendatangi rumah Arum secara diam-diam. 1 jam kemudian. Sayang, aku sudah sampai di depan rumah Arum, tulis Nesa dalam sebuah pesan singkat di aplikasi hijau. Reza perlahan turun dari atas tempat tidur, berniat untuk menjemput Nisa yang saat ini sudah berada di depan pagar rumahnya. Sayang, ayo masuk, bisik Reza.
Reza mengajak Nisa untuk berjalan memasuki rumah Arum. Dia masuk ke dalam rumah terlebih dulu untuk memastikan semua situasi aman jika dia membawa Nisa ke kamar kosong yang memang tidak pernah ditempati. Kamar itu sering digunakan Arum untuk bekerja, karena di sana merupakan ruangan yang sangat luas dan sangat nyaman untuk bekerja dan bersantai. Sayang, maafkan aku ya. Maaf karena tadi aku berbicara kasar kepadamu. Aku janji akan membuktikan semua janjiku padamu, ucap Reza yang kini sudah berada di atas sofa bersama Nisa. Baiklah, aku memaafkanmu. Tapi kalau sampai kamu memperlakukan aku dengan semena-mena lagi, aku akan membongkar semua kebusukanmu kepada Arum dan keluarganya, ancam Nisa. Tidak sayang, aku tidak akan bertindak semena-mena lagi kepadamu. Aku janji. Sekarang boleh kan? Kalau aku minta jatah malam ini, kita melakukannya di sini. Bagaimana kalau sampai Arum tahu? Tidak mungkin. Dia tidak mungkin tahu karena dia sudah tidur. Semua orang di rumah ini juga sudah tidur. Aku sudah tidak tahu lagi, ujar Reza dengan suara berat sambil membuka satu persatu kancing baju Nisa. Nisa yang juga sudah dimabuk asmara itu pun langsung menerima perlakuan lembut Reza, dan dia mulai menyentuh dan memainkan pusaka pria tersebut. Ya, dan akhirnya mereka seperti itu. Kita skip. Setelah 20 menit lamanya, Arum yang sudah benar-benar geram dengan perbuatan dua orang itu pun langsung membuka pintu sambil berteriak mengusir keduanya. Brak! Kalian berdua, cepat angkat kaki dari rumahku, ucapnya dengan lantang. Reza dan Nisa yang kaget dengan kedatangan Arum pun langsung bersembunyi di bawah selimut tebal untuk menutupi tubuh mereka. Pakai baju kalian. Aku akan kembali ke sini lagi, tegasnya, dan kembali menutup pintu kamar. Baik Reza ataupun Nisa langsung memakai pakaian mereka dan masih berencana untuk memberi penjelasan pada Arum bahwa mereka melakukan hubungan badan baru pertama kalinya. Setelah selesai menggunakan pakaian kembali, Arum kembali masuk sambil bersedekap dada dengan tatapan intimidasi. Aku sudah tahu semua kebusukan yang kamu sembunyikan dariku, Reza. Sekarang cepat pergi dari rumahku. Aku akan segera mengurus perceraian kita. Aku juga akan mengatakan pada keluargaku dan juga keluargamu mengenai kejahatan yang sudah kamu rencanakan untukku dan perselingkuhan yang kamu lakukan di belakangku, ancam Arum sambil berbalik arah ke pintu. Karena rumah Arum sangatlah megah hingga sangat sulit bagi pelayan rumah mendengar apa yang saat ini terjadi di lantai bawah. Arum, ini hanya salah paham saja, Rum. Aku sama Nisa hanya apa? Hanya berniat membodohiku. Tapi aku bukan wanita bodoh yang seperti kalian kira. Selama ini aku sudah mempunyai mata-mata yang terus mengintai kalian. Aku juga sudah mempunyai banyak barang bukti, semua tentang kebusukanmu, Reza. Karena merasa terancam dengan apa yang dikatakan Arum, akhirnya Reza memutuskan untuk menyudahi dramanya. Dia akan merebut harta Arum dengan cara paksa. Lepaskan tanganku, bajingan. Kau tak lebih dari binatang, umpat Arum yang sudah diliputi amarah. Karena kamu sudah berani mengancamku, maka aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kamu adalah jalanku untuk bisa menjadi orang kaya. Bahkan papaku juga akan memberikan harta kekayaannya jika aku bisa mempertahankan rumah tanggaku denganmu. Tapi karena kamu memutuskan untuk mengakhiri pernikahan kita, maka aku harus melenyapkanmu agar kamu tidak menjadi penghalang untukku menjadi orang kaya, ucap Reza mencekal tangan Arum dengan kuat. Watak bengis pria itu benar-benar sudah ditunjukkan pada Arum tanpa perlu banyak drama lagi. Tolong siapapun yang mendengarku, tolong aku, teriak Arum. Namun tak ada satu orang pun yang bisa mendengarkan teriakannya. Melihat pertengkaran Reza dan Arum, Nisa yang sejak tadi ada di belakang Reza pun kini ikut andil dalam membantu kekasihnya untuk melenyapkan Arum. Nisa menghampiri mereka sambil membawa botol parfum kaca yang lumayan besar. Tanpa berpikir panjang lagi, Nisa langsung memukul kepala Arum dengan botol parfum tersebut hingga membuat Arum keliengan. Kau, ucap Arum seraya memegangi kepalanya yang terasa sakit. Arum tetap berusaha kuat dan bersumpah akan membalas apa yang sudah dilakukan mereka kepadanya.
Sesaat kemudian Arum melihat alat penyangga yang biasa digunakan untuk memperbaiki lampu saat mati. Tangan Arum langsung meraih penyangga itu dan balik memukul kedua manusia laknat tersebut dengan kencang. Bek. Setelah melihat Reza dan Nisa terkapar, Arum langsung lari keluar dari rumah untuk mendatangi rumah keluarganya dan rumah keluarga Reza untuk memberitahu kejahatan yang sudah dilakukan Reza kepadanya. "Reza, Arum kabur. Sepertinya dia akan melaporkan kita sama keluargamu dan keluarga Arum sendiri," teriak Nisa yang panik. Tentu saja kedua manusia jahat itu merasa ketar-ketir jika Papa Reza yang bernama Sanjaya mengetahui apa yang dilakukan mereka kepada Arum. Sejak kecil Sanjaya memang sangat frustasi melihat tingkah Reza, hingga dia berjanji pada Reza akan memberikan semua harta kekayaannya setelah Reza menikah dan bisa mempertahankan pernikahannya. Karena itulah Reza berniat untuk tetap mempertahankan Arum dan juga berniat merebut harta Arum. Ibarat pepatah mengatakan sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, mendapatkan harta Sanjaya dan juga mendapatkan harta Arum. Mereka pun berusaha keras untuk bangun dan mengejar Arum. Namun sesampainya di ruang utama, Reza dan Nisa dikejutkan dengan pintu yang sudah terbuka lebar. "Sayang, sepertinya Arum tidak main-main dengan ucapannya. Pasti dia sudah pergi ke rumah Alek dan juga papaku untuk memberitahu hal ini. Apalagi dia mempunyai bukti yang kuat di kepalanya yang terlihat benjol akibat pukulan botol parfum darimu." "Sepertinya iya sayang. Aku tidak mau kalau sampai kamu kehilangan harta kekayaan karena ulahnya. Sebaiknya kita segera mengejar Arum dan melenyapkannya saat ini juga. Dia sudah menjadi ancaman paling berat untuk kita sayang." Reza dan Nisa segera mengejar Arum yang sudah meninggalkan pekarangan rumahnya dan mengendarai mobil. Sayangnya, Arum tidak sempat mengambil ponselnya, sehingga dia tidak bisa menghubungi siapapun untuk dimintai pertolongan di tengah malam saat itu. Dengan kecepatan tinggi, mobil yang dikendari Reza langsung mengejar mobil Arum. Hingga tak lama kemudian, mobil Reza sudah berhasil mendekati mobil Arum yang kini hanya berjarak sekitar 2 meter saja. "Sayang, kenapa kamu tidak langsung menabraknya saja biar dia mampus sekalian?" tanya Nisa yang sudah tidak sabar ketika melihat Reza justru memelankan laju mobilnya ketika sudah berhasil mengejar Arum. "Sabar, tak sampai 20 meter lagi di depan ada jembatan panjang yang di bawahnya ada sungai sangat dalam. Aku akan menabrak mobil Arum saat dia sudah sampai di atas jembatan. Dengan begitu, kita bisa langsung membuang mayat Arum ke sungai tanpa perlu repot-repot menguburnya." "Benar kan?" ujar Reza dengan tertawa jahat. Sedangkan di dalam mobil Arum, wanita itu mencengkeram erat setir mobilnya sambil menatap jalanan malam dengan tatapan tajam. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan membalas semua perbuatan yang sudah dilakukan Reza kepadanya. "Sial, aku sampai lupa tidak membawa ponsel. Harusnya aku tadi mengambil ponselku dan menghubungi Kak Alek untuk membantuku." Kesal Arum merutuki dirinya sendiri. Ketika mobil Arum sudah memasuki area jembatan panjang, Reza segera menginjak pedal gasnya dengan dalam. "Silakan menikmati kehidupanmu yang baru Arum," ucap Reza sebelum dia menabrak mobil Arum dari belakang dan brak. Reza berhasil menabrak mobil Arum dengan sangat keras hingga membuat mobil Arum terseret beberapa meter dari TKP dan membuat mobil tersebut masuk ke dalam sungai yang ada di bawah jembatan. "Bagaimana sayang? Apakah dia sudah mati?" "Sepertinya sudah. Aku lihat dulu ya. Kamu di dalam mobil saja, jangan keluar." Karena situasi jalanan malam yang memang sepi, membuat Reza berani turun dari mobil untuk melihat ke bawah jembatan tanpa merasa takut jika ada seseorang yang melihatnya. "Itulah akibatnya kalau kamu berani mengancam kehidupanku Arum. Ini memang pantas untuk kamu dapatkan," ujar Reza sambil melihat sungai yang terdapat mobil Arum sudah menyangkut di bawah jembatan dan sebentar lagi akan masuk ke dalam sungai. Setelah memastikan mobil Arum sudah masuk ke jurang, Reza segera kembali masuk ke dalam mobil untuk melakukan aksi selanjutnya. "Sayang, bagaimana? Apa Arum sudah benar-benar tewas?" tanya Nisa yang ternyata ikut menyusul Reza ke atas jembatan. "Nisa, kenapa kamu ikut ke sini sih? Bukankah tadi aku sudah memberitahumu agar kamu tetap di mobil? Kita akan mendapat masalah besar kalau ada yang melihat keberadaan kita di sini." "Maaf sayang,
Aku hanya ingin melihat dan memastikan kalau Arum sudah benar-benar lenyap dari dunia ini. Aku sangat puas dan bangga denganmu sayang. Ayo kita segera pergi dari sini. Mereka segera kembali masuk ke dalam mobil sambil berteduh di bawah derasnya hujan. Tanpa mereka sadari dari kejauhan, ada seorang pria tampan sedang berada di dalam mobilnya sambil memperhatikan kejahatan Nisa dan juga Reza. Pria tampan itu mematikan mesin dan juga lampu mobilnya agar orang-orang jahat itu tidak melihat keberadaannya. Pria tampan itu adalah satu-satunya orang yang melintas di jalanan tersebut karena dia baru saja pulang dari klub malam. Ayo, kita segera pergi, ajak Nisa. Setelah mobil para penjahat itu pergi, barulah pria tampan yang sejak tadi melihat kejahatan mereka mulai turun dari mobil. Rey, cepat datang ke jalan, sekarang juga. Perintah pria tampan itu pada asistennya. Sekarang bos, tanya asisten tersebut. Iya, apa kamu tuli? Cepat, kesal pria tampan itu. Jangan lupa bawa orang-orang yang ahli dalam dunia selam dan dunia panjat. Untuk apa aku harus membawa mereka juga bos? Bos tidak mampu kan? Sudah, jangan banyak tanya, cepat ikuti perintahku. Tut, sambungan itu pun kembali terputus. Pria tampan itu kembali melangkahkan kakinya mendekati jembatan dan melihat mobil yang tadi ditabrak oleh Reza sudah tenggelam ikut terbawa arus. Untungnya Arum berhasil meloloskan diri, namun tubuhnya tersangkut di sebuah pohon besar yang tumbang di pinggir sungai. Nona, kasihan sekali nasibmu. Aku tidak menyangka kalau musuh bebuyutanku berani berbuat sekejam ini pada seorang wanita, ucap pria tampan yang mempunyai nama Aslan. Aslan merupakan rival kerja Reza yang sudah sejak lama menaruh dendam pada Reza karena sebuah alasan. Namun selama ini Arum tidak menyadari bahwa suaminya mempunyai musuh bebuyutan sejak lama, bahkan sebelum Reza masuk ke perusahaan Alek. Tak sampai 1 jam para anak buah yang tadi ditelepon oleh Aslan pun kini sudah sampai di tempat. Kalian cepat angkat wanita itu dan bawa dia naik. Selamatkan dia, ucap Aslan dengan tegas sambil menyoroti tubuh Arum yang tersangkut di kayu besar dengan cahaya senter Imalen. Baik bos, jawab para anak buah Aslan dan langsung menyusuri sungai di tengah arus kencang tersebut. Sedangkan asisten pribadi yang tadi diutus Aslan untuk datang membawa bala Kurawa itu pun hanya menatap bosnya dengan tatapan aneh. Bos, kenapa bos muda jadi seperti ini? Apa bos muda benar-benar frustasi karena kehilangan Nona Olivia kekasih Anda? Mendapatkan pertanyaan dari asistennya, Aslan langsung menoleh dan mengerutkan kening. Apa kamu bilang? Kamu sudah bosan bekerja denganku? Maaf bos, saya tidak akan membahas hal ini lagi. Hampir setengah jam para anak buah yang diajak asisten Aslan menyelamatkan Arum itu pun sudah berhasil membawa Arum naik ke atas jembatan. Bagaimana dengannya? Tanya Aslan pada asistennya yang bernama Hersa itu. Masih ada nafasnya bos, tapi terlalu banyak air yang masuk ke dalam perutnya. Kita harus segera melakukan tindakan untuk mengeluarkan air itu. Mereka pun segera membawa tubuh Arum masuk ke dalam mobil. Mereka akan membawa Arum ke rumah sakit pribadi keluarga Aslan. Oh ya, ini gaji untuk kalian. Sekarang kalian cepat pergi dari sini, dan jangan sampai kejadian malam ini bocor kepada siapapun. Jika sampai rahasia ini bocor, maka aku tidak segan untuk menghabisi kalian, ancam Aslan pada anak buahnya yang tadi menyelamatkan Arum di sungai. Siap tuan, kami akan menjaga rahasia ini dengan baik. Setelah memberikan penjelasan pada para anak buahnya, Aslan segera mengajak Hersa untuk meninggalkan tempat tersebut. Hampir setengah jam perjalanan, akhirnya mereka sudah sampai di rumah sakit tujuan. Rumah sakit itu merupakan rumah sakit yang dibangun oleh keluarga Aslan. Dulunya keluarga Aslan sengaja membangun rumah sakit khusus untuk keluarganya, karena keluarga Aslan tidak ingin jika ada orang luar yang mengganggu kepentingan pribadinya, termasuk urusan kesehatan. Selamat malam tuan muda, sapa security yang bertugas untuk menjaga rumah sakit tersebut. Cepat bawa wanita ini ke ruang IGD dan suruh dokter untuk segera menanganinya. Satpam segera membantu Aslan untuk membawa tubuh Arum ke atas berangkar. Setelah itu mereka langsung mendorong berangkar ke ruang IGD. Apa yang terjadi dengan wanita ini? Tuan, nampaknya dia masih gadis, ujar dokter. Aslan langsung memberitahu kronologi dengan wanita yang dia bawa ke rumah sakit tersebut.
Aku membawanya ke sini hanya untuk menyuruhmu mengeluarkan air yang tak sengaja dia telan. Setelah itu besok pagi aku akan membawanya ke rumah sakit internasional untuk mencari pengobatan yang bagus. Hersa yang mendengar ucapan bosnya itu pun langsung terlonjak kaget. Dia tidak tahu dengan maksud bosnya yang akan membawa wanita yang mereka tolong untuk pergi ke rumah sakit lain. Maksud Anda mau membawa wanita ini pergi ke rumah sakit luar negeri begitu, Tuan? Iya. Kenapa kamu kaget seperti itu? Memangnya ada yang salah dengan ucapanku tadi? Tidak ada yang salah, Tuan. Sekarang cepat buatkan paspor untukku dan wanita ini. Bagaimana saya bisa membuat paspor untuk wanita ini jika saya tidak mempunyai kartu pengenalnya? Ini. Tadi aku sudah mengambil kartu identitasnya di jalan. Ini ada di dalam dompet yang ada di sakunya, ujar Aslan sambil memberikan kartu identitas milik Arum kepada Hersa. Sedangkan di tempat lain, normalnya naluri seorang ibu yang saat ini dirasakan oleh Ningrum. Wanita parubaya itu tiba-tiba saja terbangun dari tidurnya dan merasa gelisah. Dia langsung melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 3 dini hari. Astagfirullah, kenapa aku tiba-tiba terbangun dan gelisah seperti ini ya? Masalah apa yang akan menimpa aku? Ujar Ningrum dengan lirih. Karena terus merasa gelisah, akhirnya wanita itu memutuskan untuk mendatangi kamar Alek dan memastikan putranya baik-baik saja di dalam kamarnya. Dan setelah melihat putranya masih tertidur dengan pulas, pikiran Ningrum langsung teralih kepada Arum. Alek baik-baik saja. Tapi kenapa aku merasa sangat gelisah seperti ini? Apa sedang terjadi sesuatu pada Arum? Tanya Ningrum kepada dirinya sendiri. Akhirnya wanita parubaya itu mengambil ponselnya dan mencoba untuk menghubungi Arum. Sudah beberapa kali mencoba menghubungi nomor Arum, namun dia tak kunjung mendapatkan jawaban dari si pemilik ponsel. Ya Allah, tolong lindungi Arum dimanapun dia berada, ucapnya dalam hati. Di dalam ruang pemeriksaan, sesekali Aslan menatap wajah Arum yang nampak membiru akibat terbentur pohon yang tumbang di bawah jembatan. Hati kecil Aslan merasa sangat kasihan kepada istri rival kerjanya itu, sehingga dia mempunyai niat untuk membantu Arum balas dendam atas apa yang sudah dilakukan Reza kepada wanita tersebut. Sudah lama Aslan memendam rasa dendamnya kepada Reza, dan saat ini adalah saat yang tepat untuknya untuk balas dendam, karena ada Arum yang mungkin akan membantunya nanti. Setelah memastikan kondisi Arum kembali stabil, Aslan dan sahabat dekatnya yang berprofesi sebagai dokter itu pun berpindah tempat untuk membicarakan hal penting lainnya. As, apa yang ingin kamu bicarakan padaku? Tanya dokter yang bernama Rifki tersebut. Aku akan membawa wanita itu ke luar negeri. Aku akan merubah wajah wanita itu agar mirip seperti wajah almarhum kekasihku yang sudah meninggal. Apa katamu, As? Jangan gila, As, kamu. Dia anak orang. Kamu tidak boleh sembarangan membawa anak orang, ucap dokter memberi peringatan. Aku sudah memikirkan semua resiko yang akan aku hadapi nantinya, Rif. Dan aku sangat yakin kalau wanita yang ada di ruang periksa itu akan menerima rencana yang kubuat. Karena aku dan wanita itu mempunyai dendam yang tak jauh berbeda, aku sudah menyuruh asistenku untuk menyiapkan semuanya. Aku akan secepatnya membawa wanita itu pergi ke luar negeri untuk melakukan operasi plastik. Terserah kamu sajalah. Tapi kalau ada apa-apa, aku tidak mau tanggung jawab ya, ucap dokter itu lagi sambil mengangkat kedua tangannya. Keesokan harinya Reza sudah mulai menjalankan rencananya yang dia buat bersama Nisa, sang kekasih. Reza menghubungi Alek dan memberitahu pada kakak iparnya itu bahwa Arum telah mengalami kecelakaan tragis yang membawa jasad Arum ikut hanyut ke sungai dan tidak bisa diselamatkan lagi. Ada apa kamu menelponku? Apa ada masalah di perusahaan? Tanya Alek dengan sinis. Tidak, Kak. Aku menelpon Kak Alek tidak untuk membahas tentang perusahaan. Aku menghubungi Kak Alek karena aku ingin memberi kabar buruk yang terjadi dengan Arum tadi malam. Arum? Apa yang terjadi dengannya? Kalau sampai kamu macam-macam dengan adikku, kupastikan kepalamu terpisah dengan badanmu saat ini juga. Kak Al, jangan menuduhku seperti itu. Aku ingin memberi kabar buruk bahwa tadi malam Arum mengalami kecelakaan tunggal di jalan.
karena mobilnya terpeleset tumpahan solar saat hujan. Bahkan jasad Arum pun juga sudah ikut hanyut dengan air sungai yang sangat deras, Kak. Ujar Reza memberitahu kak iparnya dengan karangan yang dia buat sendiri. Jangan bercanda Reza, ini bukan waktunya yang tepat untuk bercanda, teriak Alek yang mampu didengar oleh Ningrum. Normalnya seorang ibu, Ningrum merasa penasaran dengan apa yang dibicarakan oleh putranya dengan lawan bicaranya di seberang telepon. Kak, aku serius kak, dan aku baru tahu pagi ini. Semalam Arum izin lembur di kantor, tapi sampai tengah malam dia tak kunjung pulang. Nomornya juga tidak bisa aku hubungi. Saat ini aku sedang ada di kantor polisi untuk melaporkan berita kehilangan Arum. Semoga saja jasadnya masih bisa ditemukan, meskipun aku yakin tubuhnya sudah hancur karena terombang-ambing derasnya air aliran sungai. Aku akan segera ke TKP sekarang, jawab Alek. Alek segera mengakhiri sambungan teleponnya dan segera memberitahu kabar duka tersebut kepada Ningrum. Bukan hanya keluarga Arum saja yang diberitahu oleh Reza, tetapi Sanjaya selaku papa dari Reza itu juga diberitahu hal serupa. Ningrum sangat syok hingga wanita parubaya itu hampir jatuh pingsan setelah mendengar kabar buruk yang disampaikan oleh putranya. Mama, aku mohon, Mama harus tetap kuat. Jangan sampai Mama pingsan. Ayo, kita segera ke jalan itu untuk memastikan apakah benar-benar dengan kabar yang diberikan oleh Reza, Ma. Ajak Alex pada sang mama. Mereka langsung menyuruh sopir untuk mengantarkan mereka ke TKP. Sedangkan di tempat lain, saat ini Reza juga sedang dalam perjalanan menuju jalan XXX. Dia akan berpura-pura bersedih karena kehilangan istrinya. Dengan begitu tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa pelaku utama pembunuhan Arum adalah dirinya sendiri. Sesampainya di TKP, Ningrum tak henti-hentinya menangis sambil memanggil nama putrinya. Bahkan suara wanita parubaya itu terdengar sangat memekakan telinga, berharap sang putri mampu mendengar teriakannya dan segera kembali bersama mereka. Mama, Kak Alek, sapa Reza yang baru saja sampai di TKP. Bagaimana kronologi kecelakaan yang dialami oleh Arum? Cepat katakan pada kami, teriak Alex sambil mencengkeram keras kerah baju Reza. Aku juga tidak tahu kronologi lengkapnya, Kak. Aku sendiri juga tidak menyangka bagaimana bisa istri yang sangat aku cintai pergi dengan secepat ini. Polisi sudah memberitahukan bahwa kemungkinan jasad Arum sudah hancur terbawa arus sungai. Jadi tidak ada gunanya jika kita mencari jasad Arum lagi, Kak. Sebaiknya kita segera pulang dengan mengirimkan doa untuk Arum, ucap Reza sambil berpura-pura menangis di depan mertua serta kakak iparnya. Tak jauh berbeda dengan Ningrum dan juga Alek. Papa dari Reza sendiri pun juga merasa sangat terkejut dengan berita kecelakaan yang dialami oleh Arum. Bahkan Sanjaya menyuruh Reza untuk tetap melakukan pencarian jasad Arum, dan dialah yang akan membayar tim SAR jika berhasil menemukan jasad Arum. Meskipun mempunyai anak yang minim akhlak seperti Reza, namun Sanjaya berusaha profesional di tengah-tengah kerumunan banyak orang untuk bersikap baik kepada putranya. Karena Ningrum sudah semakin histeris, akhirnya Alex mengajak mamanya untuk segera pulang. Alex tidak ingin jika sang mama sampai pingsan dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Selepas kepergian semua keluarga Reza dan keluarga Arum, Reza juga segera kembali meninggalkan TKP untuk menemui Nisa di apartemennya. Nisa yang mendengar cerita dari Reza pun merasa sangat senang mendengarnya. Sayang, akhirnya sebentar lagi kamu akan benar-benar menjadi orang kaya di kota ini. Aku beruntung sekali mempunyai kekasih cerdas sepertimu, sayang, ucap Nisa dengan bangga. Apa kamu baru menyadari kalau aku ini memang cerdas? Buktinya selama 1 tahun ini aku sudah berhasil menipu papaku sendiri, dan selama 2 bulan ini aku berhasil membodohi Arum dengan sandiwaraku. Hari ini aku akan semakin bahagia karena bukan hanya Arum dengan papaku saja yang berhasil aku bohongi, melainkan juga Alek yang dikenal sebagai pria berwibawa itu pun juga dengan mudahnya percaya dengan sandiwara yang kubuat. Aku jadi semakin sayang kepadamu. Nisa tak henti-hentinya menghujani ciuman untuk Reza. Sedangkan di rumah sakit, Aslan, Dr. Rifki dan juga asisten Hersa sudah berkumpul di kafetaria rumah sakit. Pagi ini Hersa kembali mendatangi rumah sakit atas perintah Aslan. Hersa, apa kamu sudah selesai mengurus pasporku dan wanita malang itu? Tanya Aslan di sela-sela mengunyah makanannya. Sudah, Tuan.
Saya sudah mendapatkan paspor sesuai yang Anda inginkan. Saya sudah membayar pejabat imigrasi sebanyak 3 kali lipat dari jasa normal agar bisa segera membuatkan paspor untuk Anda. Bagus. Kamu memang asisten yang bisa aku andalkan dalam setiap waktu dan keadaan apapun. Aku akan memberi bonus untukmu bulan ini. Puji Aslan pada sang asisten. Oh ya, masih ada satu tugas lagi untukmu, Hirsa. Saat aku pergi ke luar negeri nanti, jangan sampai kakek dan sepupuku tahu tentang kepergianku. Aku akan memberikan kejutan untuk manusia serakah seperti sepupuku setelah aku pulang dari luar negeri nanti. Ujar Aslan lagi yang juga mempunyai dendam dengan sepupunya sendiri. Semenjak kehilangan kedua orang tuanya karena insiden kecelakaan, Aslan memang tinggal bersama sang kakek dan juga kakak sepupunya. Namun sepupu Aslan sudah membuat hidup Aslan berantakan, sehingga Aslan akan mengibarkan bendera perang dalam waktu dekat. Siap, laksanakan, Tuan. Sekarang tugas saya sudah selesai. Jadi izinkan saya untuk beristirahat, Tuan. Saya sangat lelah dengan tugas dadakan yang Anda berikan. Silakan. Setelah kepergian Hirsa, kini hanya tinggal Aslan dan Rifki saja yang ada di sana. Dokter tampan itu langsung menatap Aslan dengan tatapan penuh selidik. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Memangnya ada yang aneh dengan penampilanku? Ada. Tapi bukan penampilanmu yang aneh, melainkan sikapmu. Kenapa kamu terlihat sangat perhatian dengan wanita itu? Memang apa untungnya bagimu jika kamu membawa wanita itu ke luar negeri hanya untuk menjalani operasi plastik? Mendapat pertanyaan cerdas dari Rifki membuat Aslan tersenyum miring. Dia memang mengakui kalau Rifki adalah sahabat sekaligus dokter yang sangat cerdas. Pertanyaanmu selalu membuatku kagum, Rif. Aku suka dengan pertanyaanmu. Alasanku menolong wanita itu karena aku ingin membuat orang-orang yang berbuat curang padaku menjadi kalah telak. Bukan hanya Ziko sepupuku saja yang akan kuhancurkan karena keserakahannya, tetapi juga dengan salah satu rival bebuyutanku sejak dia masih menjadi pengusaha dulu. Namanya Reza. Lalu apa hubungan wanita itu dengan para musuhmu? Apa kamu akan menyandera wanita itu? Rifki, tentu saja kamu masih ingat kan siapa yang sudah berencana membunuh kekasihku Olivia? Dia adalah Ziko, kakak sepupuku sendiri. Selama ini Ziko menganggap Olivia belum meninggal karena saat itu Olivia berhasil kabur ketika mendapatkan serangan dari Ziko. Tapi Ziko tidak tahu kalau Olivia memang sudah meninggal 2 hari setelah mendapatkan penganiayaan darinya. Dan aku sendirilah yang sudah memakamkan jasad Olivia. Sebelum Olivia meninggal, dia sempat memberitahuku tentang kejahatan yang dilakukan Ziko kepadanya. Dan saat ini aku akan membuat Olivia yang sudah meninggal menjadi hidup lagi dengan cara memanipulasi wajah Olivia ke wajah wanita yang semalam kutemukan di jembatan. Kalau operasi itu berhasil, pasti Ziko akan merasa terancam karena wanita yang sempat dia aniaya kini kembali lagi. Aku sudah tidak sabar untuk melihat wajah ketakutan Ziko. Sambungnya lagi. Gila. Kamu benar-benar gila, Aslan. Rasa cintamu pada Olivia sangatlah besar hingga kamu bertindak nekat seperti ini hanya untuk balas dendam pada sepupumu sendiri. Lantas apa hubungan wanita yang kamu tolong itu dengan rival kerjamu yang bernama Reza? Wanita itu adalah istri Reza. Sebenarnya rasa dendamku pada Reza sudah sedikit berkurang setelah mendengar kabar kalau perusahaan yang dibangun oleh Reza sudah bangkrut. Setelah perusahaannya bangkrut, Reza mencoba untuk bekerja di perusahaan milik istrinya. Tapi ternyata pria itu juga akan merebut dan menguasai harta istrinya. Aku sudah mendapatkan sedikit informasi mengenai kehidupan Reza yang sekarang. Masih ada beberapa hal penting yang ku ketahui, tapi aku tidak bisa menceritakannya sekarang karena waktu semakin terik. Aku harus segera berangkat ke luar negeri. Aku yakin kalau balas dendamku pada Reza akan menguntungkan untukku dan untuk wanita malang tersebut. Aslan segera bersiap untuk membawa Arum ke luar negeri dengan pesawat pribadi yang sudah disiapkan oleh anak buahnya. Sedangkan di rumah duka, Ningrum tak henti-hentinya menangis ketika polisi menemukan salah satu alas kaki Arum yang tersangkut di sekitaran sungai. Begitu juga dengan Alek.
Meskipun dikenal sebagai pria cerdas, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena pihak polisi yang melakukan pencarian sudah mengatakan kalau mereka tidak bisa menemukan jasad Tarung. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.